Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Mary Sylvia Suhita, sebagai moderator sekaligus penyaji, dan rekan saya yaitu Wirda sebagai penyaji. Di sini kami akan menjelaskan tentang peta konsep cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Kelas 3Q PGSD, mata kuliah Sosioantropologi. Berikut video penjelasannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kultur. Kultur atau budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Nah, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi, membangun kultur adalah segala daya atau usaha untuk membangun budi dan akal manusia untuk menghasilkan suatu karya. Nah, sekolah bisa diartikan beberapa pengertian, yaitu pendidikan gedung sekolah sebagai sarana tempat belajar secara formal. Lalu, sekolah itu sendiri yaitu institusi, yaitu tempat pendidikan yang diberikan. Selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai terjemahan istilah society adalah sekelompok orang yang berbentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen atau saling bergantung satu sama lain. Berikut ini beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan kultur kelas atau sekolah yang kondusif. Berorientasi pada pengembangan visi, pendekatan visioner menekankan pandangan kolektif mengenai yang ideal. 3. Hubungan kolegial. Melalui kolegialitas tim akan muncul bagaimana sikap saling menghargai dan memperkuat identitas kelompok bersama-sama dan saling mendukung. Kepercayaan dan dukungan, saling percaya terus dan dukungan support adalah esensial bagi bekerjanya organisasi. Tim dapat bekerja secara sinergis dan dinamik jika dua unsur tersebut ada. Nilai dan kepentingan bersama. Tim harus dapat mendamaikan berbagai kepentingan. Menjadi tugas pimpinan untuk merekonalisasikan kepentingan. Akses pada informasi. Mereka yang bekerja dalam organisasi hanya akan dapat menggunakan kemampuannya secara efektif jika mereka dapat memperoleh akses pada informasi yang dibutuhkan. Pertumbuhan sepanjang hidup, lifelong learning dibutuhkan dalam dunia yang berubah dengan pesat. Pembentukan tim kerja dari berbagai unsur dan jenjang untuk saling berdialog dan berorganisasi. Tim ini terdiri dari pimpinan sekolah, guru, konselor, karyawan, administrasi. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan yang membangun kultur masyarakat sekolah. Nah, di sini ada 7 ya. Yang pertama yaitu mencintai belajar. Mencintai belajar itu sangat penting karena kita akan mudah mengambil materi pelajaran yang kita pelajari saat itu. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Seringkali kita menuntut hak ketimbang tanggung jawab. Itulah sebabnya maka kita harus memupuk rasa tanggung jawab ini sejak dini. Ini di lembaga pendidikan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu menghormati hukum dan peraturan. Sering kita menghormati hukum dan peraturan karena kita takut kepada para penegak hukum. Kita mematuhi hukum dan perundang-undangan karena takut terhadap ancaman hukuman. Seharusnya kita menghormati hukum dan peraturan atas dasar kesadaran bahwa hukum dan peraturan itu adalah kita buat untuk kebaikan hidup kita. Nah, yang keempat yaitu menghormati hak orang lain. Kita masih sering membeda-bedakan orang lain karena berbagai kepentingan. Kita tidak menghargai bahwa sebagian dari apa yang kita peroleh adalah hak orang lain. Kita masih lebih sering mementingkan diri sendiri ketimbang
memberikan penghargaan kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain tidak boleh kita lihat dari perbedaan status sosial, agama, ekonomi, maupun budaya. Yang kelima yaitu suka menabung. Memang kita sering memperoleh hasil yang pas-pasan dari pekerjaan kita, tetapi yang lebih sering kita mengikuti pola hidup yang lebih besar tiang daripada pasak. Nah, kita masih jarang memiliki semangat menabung untuk masa depan. Nah, yang keenam yaitu suka bekerja keras. Ngobrol dan duduk-duduk santai adalah kebiasaan lama buruk kita. Untuk itu, kita harus bekerja keras agar menjadi bagian dari pendidikan anak-anak kita di sekolah maupun di rumah. Nah, kita juga harus tepat waktu. Nah, tepat waktu mulai menanam benih-benih, menghargai waktu di ladang sekolah. Sudah barang tentu masih banyak lagi nilai-nilai sosial budaya yang harus kita tanam melalui ladang lembaga pendidikan sekolah. Baiklah teman-teman, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.